Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada. Semoga tetap diberikan keberkahan dan juga tetap mendapat sebuah nilai-nilai yang bisa diambil hikmah dan manfaatnya dikala Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan terima kasih banyak atas segala atensi, dukungan yang Anda berikan kepada channel Paduan Gaul. Semoga itu hal baik sekecil apapun yang Anda kerjakan itu pun nantinya bisa kembali berbuah baik kepada pribadi Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit, bagi yang mengalami penyakit-penyakit gangguan medis atau non medis, semoga saja diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang sudah memiliki banyak masalah-masalah hidup, semoga saja masalah-masalahnya segera selesai dan juga segera bisa mengambil iktibar hikmah apa yang terkandung pada sebuah masalah tersebut begitu. Dan sedikit narasi pemirsa, di mana dahulu kala negeri Nusantara ini adalah negeri yang dikenal dengan leluhurnya yang kuat dengan kebatinannya, dan hingga akhirnya banyak daripada sebuah keilmuan-keilmuan yang terkandung di negeri Nusantara ini. Dan juga selain itu banyak pula daripada sisi dari setiap kalangan manusia atau leluhur Nusantara di masa lampau itu dikenal dengan banyak kemampuan kesaktiannya tertentu, baik itu dari ajiannya ataupun dari pusaka-pusakanya. Dan di kesempatan ini, di mana kita menyambung dari konten-konten yang lalu, bahwa pusaka-pusaka dari leluhur-leluhur bangsa Nusantara yang asli itu memang sudah dipegang oleh sosok tertentu dari hasil mediasi dengan gaib yang lalu, di mana di kesempatan ini kita akan coba menguak dari sebuah pengalaman nyata seorang spiritual, di mana konon katanya spiritual ini adalah keturunan daripada Terah Raja di Nusantara yang memang dibekali daripada beberapa pusaka yang konon katanya pusaka-pusaka ini adalah pusaka yang didapatkan dari alam gaib ke alam nyata. Sekilas jika kita jernih mengambil pola pikir yang dalam dan bersih, maka kita bisa sedikit bedakan antara pusaka yang memang asli dan juga palsu. Dan kita akan kuak pusaka yang dimiliki dari seorang spiritualis ini, benarkah ini adalah benda-benda asli, karena ini ada bendanya sangat banyak dan konon katanya itu adalah milik-milik leluhur yang bisa diamanahkan kepada sosok ini melalui dari sebuah ritual penarikan tertentu. Konon katanya pusakanya hingga muncul nyata. Benarkah pemirsa? Kita coba kuak, kita coba cek sisi gaibnya, golongan apa yang berada di dalam pusaka dan golongan apa pula yang membantu bekerja dari orangnya, karena orangnya mungkin dianggap oleh manusia juga istimewa begitu kiranya. Ini pemirsa gambarnya, beberapa fotonya jelas mas, banyak ini baik itu dari tombak ataupun sebuah pusaka-pusaka keris atau kujang dan lain sebagainya. Mungkin di antara pusaka ini kita akan coba tarik yang paling kuat dari golongan apa yang muncul, dan juga nanti hasil untuk kita sebagai manusia apa pengingat dan langkah apa yang perlu kita kerjakan sebagai seorang manusia. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Titis. Sehat? Sehat alhamdulillah. Tenang? Alhamdulillah. Oke. Sehat ya? Nggih. Oke pemirsa, sedikit narasinya, mohon izin mohon doanya, semoga diberikan kelancaran hingga akhir video kita dan bisa diambil hikmah dan juga iktibar buat kita semuanya, amin. Gak geser mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu pindahkan dalam seluruh pusaka yang di foto ini semuanya. Dikunci semua gaib-gaib pasiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjahim. Salah satu gaib terkuat yang menempati dari benda pusaka ini yang paling kuat,
yang asli ketarik ke tangan saya. So. Langsung nyambung, suaranya tersambung, terhubung, memori mediatornya tersambung. Sallallahu Kenapa saya diikat kekang seperti ini? Kamu gunain apa? Lepaskan dulu. Otomatis kata melepas kalau kamu jujur. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas. Biasanya saya diikat seperti ini. Wah, kamu gunain apa? Dari mana? Ya. Hah? Saya siluman. Kamu siluman? Kamu yang terkuat? Bukan. Siapa yang terkuat di antara pusaka-pusaka tadi? Golongan iblis. Iblis? Wih. Loh, pusaka kok malah isi kodamnya itu iblis. Gimana ceritanya? Ya Coba kamu itu ceritakan. manusia tertipu karena dulu pusaka-pusaka tersebut dari cerita-cerita dahulu itu banyak memiliki keampuhan, kesaktian untuk kewibawaan manusia. Disitulah golongan iblis menipu manusia, masuk dalam benda itu, keris, tombak, cincin. Itu untuk membantu manusia, ngelabui manusia. Seperti itu ceritanya. Kalau bohong terpotong-potong loh kamu. Kalau Iya. kita jujur terpotong-potong. Saya tahu itu. Sallallahu Muhammad. Saya baru kali ini di sidang seperti ini. Weh, di sidang. Memang kamu manusia di sidang. Saya baru pertama kali. Gaib ada juga sesi sidang-sidangan juga ada. Di alam gaib. Ya tidak banyak. Heeh. Kebanyakan yang menipu. Kamu siluman. Asli siluman atau dulu jin? Dulu saya jin. Oh. Kok bisa jadi siluman? Ceritanya kayak apa? Saya akan membantu keilmuan. Wih, Ilmuwan manusia. wih. Kebal. Kebal. Anti bacok. Keberanian. Keberanian tingkat tinggi. Percaya diri. Melawan musuh-musuhnya pasti menang. Itu dorongan dari saya. Oh. Kamu tadi mengikuti di jasadnya atau di pusakanya? Saya di jasadnya. Loh, bukan di pusakanya. Kan? Loh, lah tadi saya bermaksud menari yang di pusakanya kok kami ketarik. Ya, sebetulnya saya itu bisa masuk di dalam pusaka itu. Pusakanya. Yang mana yang kamu masuki? Jujur katakan, Keris bohong kecil. terpotong. Kamu yang ngeris. Kecil. Ya. Oh. Saat kamu menarik itu berbondong-bondong yang kuat-kuat itu lari Mana ketakutan. Mana larinya? Tak perlu tahu kamu. Kamu nggak usah disuguhi ya kalau begitu ya. Ya, tidak apa-apa. Gini loh yang mau Saya saya bisa tanyakan. cari makan sendiri. Yang ingin saya tanyakan kepada kamu, saya mau berdialog baik-baik aja dengan kamu. Pusaka-pusaka leluhur bangsa Nusantara itu kan konon katanya saat saya dialog mediasi dengan gaib atau di bapak saya yang kemarin-kemarin itu bahwasanya pusaka itu sudah dimiliki oleh seseorang dan tidak bisa diganggu gugat dimiliki oleh orang yang lain. Kok banyak sekarang ini manusia yang mengakui memiliki pusaka-pusaka tertentu? Bisakah kamu ceritakan halnya kenapa malah ternyata golongan kamu pula kodamnya? Ya. Dulu kan cerita-cerita benda-benda yang sangat bertuah itu kekuatannya kan sangat tinggi, bertarung. Di akhir zaman ini yang asli-asli itu sudah dikumpulkan semuanya. Oh. Diamanahkan pada satu orang yang benar-benar tidak menggunakan seperti itu. Oh. Malah nggak menggunakan? Tidak. Karena nafsu manusia yang selalu ingin menggugurkan dirinya. Itulah golongan kami menipu. Manusia itu pengen mempunyai sebuah pusaka, yaitu keris, cincin. Oh. Nanti saya bisa, golongan iblis, bisa membuat yang persis. Okay. Sama seperti yang dulu. Kasih emas. Diperjualbelikan. Astagfirullahaladzim. Terus ini yang saya tanyakan. Dari pusaka-pusaka ini sendiri sangat erat kaitannya dengan di mana sosok-sosok yang berhasil mendapatkan pusaka-pusaka yang konon katanya asli, mereka itu masih memiliki terah darah
hubungan dengan para raja atau manusia utama di Nusantara. Salah satunya sosok ini mungkin ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi karena beliau dari barat. Iya, saya Kalau tahu boleh itu. terpotong-potong loh. Saya tahu itu. Kenapa tertawa? Ya, dia itu tertipu. Kok bisa tertipu? Oh, Padahal dia itu alim, sering ibadah, dan juga dia punya pegangan dari seorang guru. Bagaimana kok bisa tertipu? Kamu mengatakan begitu? ya. Ya dia kan suka, saya bisa membaca dari nafsunya itu, suka mengoleksi pusaka-pusaka. Terus? Dia juga mempelajari kisah-kisah terdahulu bahwa pusaka itu dulu pernah berjaya, pernah membantu yang sangat banyak. Membumbung tinggi nama pusaka itu, baik itu Kujang Siliwangi. Ada tadi pemirsa kujangnya. Konon katanya juga Kujang Siliwangi itu asli. Ya, palsu. Loh. Lah terus Itu golongan iblis yang membantu itu. Nah itu kan bukan Kujang Siliwangi asli kalau begitu. Yang asli sekarang tidak ada. Sekarang ya palsu semua. Oh, kalau gitu namanya apa? Kalau palsu, Kujang Sariwangi. Untuk apa sekarang manusia punya pusaka-pusaka? Sekarang bukan zamannya peperangan seperti dulu. Oh, lah kan pusaka itu bisa membantu manusia, nggak bisa tertembus dari benda-benda santet, nggak bisa tembus daripada gangguan-gangguan orang lain. Itu hanya pikirannya dia Dan sendiri. jika ada manusia yang ingin mencelakai, pasti manusia itu akan terkena serangan baliknya. Konon katanya kan begitu. Itu kan termakan dari golongan iblis. Oh. Bisa membentengi. Nanti kalau bisa membentengi ya, nanti dia akan menyalahgunakan pusaka itu. Karena kodamnya itu selalu membisik-bisik negatif. Selalu. Nah, selalu marah-marah, ingin bertarung pada orang yang punya pusaka itu. Namun begini yang ingin saya tanyakan, itu karakter jika manusia memiliki pusaka. Karakter aslinya begitu ya. Tapi sosok ini, sosok yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang lain, dan dia sendiri itu dikenal dengan ketaatan ibadahnya, dikenal dengan kebaikannya, dan juga dikenal dengan dia itu selalu taat beribadah pada Allah, kok malah ternyata tertipu. Ya, saya tahu apa yang kamu maksud. Ya dia kan di samping gurunya itu tidak jelas ya. Gurunya ya sama seperti orang ini, punya pusaka banyak, amalannya banyak. Loh, terus? Situlah ya murid-muridnya juga tersesat. Oh. Iya, seperti itu. Meskipun dia beribadah, sholat malam, puasa, wirid-wirid, ya setelah sholat apa itu seperti kamu itu banyak. Seperti saya. Loh, berarti kan dia keyakinan seperti kami nih. Jam-jam. Bedanya kan gurunya. Oh. Gurunya. Jadi begitu. Iya. Meskipun sama gurunya beda ya. Yang membantu beda itu. Namun sosok itu selama ini dia mengetahui enggak kalau ternyata yang membantu dia itu golongan-golongan seperti kamu yang fasik. Ya. Bahkan dia punya ilmu sendiri, mungkin bisa sampai menarik untuk pusaka atau menarik daripada gaib lain kayak. Dia itu tertipu. Nanti golongan iblis ya akan menyerupai leluhurnya yang dia sukai. Baik itu raja-raja yang ada di barat. Itu kan baru dia tertipu. Ya bukan sangat jauh sebenarnya dia kalau menyadarinya. Kalau dia masih bangga dengan pusakanya, dia bisa menarik pusaka. Nanti dia bangga, golongan iblis akan menyesatkan lagi. Beberapa pengalaman di dunia manusia, sosok-sosok yang berhasil menarik pusaka, dia pasti memiliki ilmu, kan jelas. Namun yang paling sulit dibedakan, dia juga memiliki keyakinan yang sama dengan manusia seperti kami, yaitu keyakinan muslim. Apakah manusia-manusia seperti itu yang sangat jelas digambarkan dengan kategori hitam, dibungkus putih, atau kayak mana sih? Ya kalau hitam kan dia mengoleksi pusaka, dia tidak memarik-marikan ibadahnya. Dukun ya dukun saja. Kalau hitam ya dibungkus putih kan lebih rapi maksiatnya. Orang melihatnya orang itu sholat, puasa. Terus? Tapi dalam hatinya itu ya dia ucapkan itu ya yang diucapkan ya tidak dijalankan dalam hatinya. Di hatinya kosong. Loh, dia berarti hanya melakukan perbuatan yang kosong begitu maksud kamu? Ya, sholat untuk mencari perhatian.
Loh, tapi kalau lisannya itu mengucap dia sholat ya untuk beribadah. Ya, hati dan pikiran melayang. Loh. Nanti itu dia kalau sholat, golongan iblis akan bisik-bisiki, memberi keilmuan juga bisa. Nanti diberi wangsit, sebelah pohon yang besar, sebelah barat rumah kamu ada sebuah pusaka dari leluhur kamu. Itu. Lalu ini, kalau manusia seperti itu sudah banyak di Nusantara, berarti pertanda apa? Apakah bangsa golongan kami itu sudah banyak turun, hingga iblis-iblis terkuat pun turun, dan juga sudah memperandakan umat manusia? Ya, secara utuh. Yang tinggi-tinggi juga turun. Bantu dari yang kecil-kecil seperti saya ini. Kalau saya menyesatkan, saya juga mengadu pada yang lebih tinggi. Loh, kamu juga mengadu? Mengadu. Saya tidak bisa mengganggu orang ini. Nanti saya beri keilmuan. Tuh. Oke. Lalu, jika pusaka-pusaka itu diisi dari golongan fasik, seperti yang kamu siluman, apakah bisa dengan mudah pusaka itu jika disimpan lalu diislamkan? Kan banyak manusia mengislamkan pusaka. Gimana caranya mengislamkan pusaka? Tuh lihat yang di barat. Dia sering mengislamkan pusaka, bahkan penghuni-penghuni dari sebuah tempat tertentu yang sangat hebat itu loh, yang pernah mendatangkan daripada makhluk gaib tertentu di barat yang saya bayangkan ini sosoknya. Ya. Salah satu itu pilar terkuatnya. Ya memang kenapa? Bukankah seperti itu konon katanya sudah di Islam mereka. Saya juga bisa Islam. Loh. Saya ini masuk Islam ini. Loh. Ya. Bisa kamu syahadat? Bisa. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Loh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, kok bisa begitu? Bisa. Coba, tapi ini rasakan kembali kepada kamu. Ya tergantung siapa yang dihadapi dulu. Loh, kok kamu tadi kesakitan? Saya kan tidak mau Islam. Oh, begitu. Saya kan hanya menipu. Oh. Contoh saja orang yang ditipu. Itu contoh nyata pemirsa, jadi berhati-hati. Seperti sering kita sampaikan bahwa pusaka-pusaka itu atau kategori yang namanya benda-benda bertuah itu bukan benda penting untuk kita sekarang ini. Karena fase sekarang ini adalah fase akhir zaman di mana kita harus memperkuat iman. Harusnya seperti itu. Kan sembarangan orang yang mengucapkan dengan kami bisa terpotong-potong, keilmuan bisa dilucuti. Kalau tidak disambung dengan penguasa di alam kami. Itu nggak ada powernya. Ya, kami menipu. Saya bisa jadi wali. Wali yang sangat sakti, sangat alim. Oke. Terus begini ya, mungkin ingin saya tanyakan kepada kamu. Di kehidupan sekarang ini banyak manusia setelah mereka memiliki pusaka tertentu, mereka kan masih berpegang daripada sebuah iman Islam. Namun kenyataannya lagi-lagi ketipu dan ketipu. Lalu jika mereka memiliki pusaka dan bantuannya dari golongan kamu, ibadah-ibadah mereka itu nantinya apakah diambil kamu kah, atau nanti nggak dapat apa-apa, atau gimana? Ya, sebenarnya yang dia lakukan hanya sia-sia. Loh, ya kebaikan, baik itu membantu manusia menjalankan ibadah. Ya sebenarnya Allah itu adil, pasti ada kebaikan-kebaikan, ada catatannya. Tapi karena dia meyakini benda-benda seperti itu, golongan kami ya ada celah untuk mengambil itu. Setelah kebaikan-kebaikan saya ambil, saya yang mengambil dalam jasad manusia. Ambil makan, mendirikan rumah. Jadi begitu. Oke. Ngomong-ngomong, salah satu fase manusia sulit membedakan antara golongan hitam yang dibungkus putih di fase sekarang ini dengan cara apa sih mereka menipunya yang paling gencar bagi umat manusia di kalangan umum? Siapa? Manusia, kamu kan cepat menyebut sosok-sosok tersebut. Kalau hitam ya dukun-dukun saja kan gitu. Kalau hitam terbungkus putih kan sulit ya, membedakannya. Di mana mereka meyakinkan umat manusia pada umumnya itu dengan cara apa?
Seperti kamu ini. Loh, Ceramai orang banyak. saya nggak bisa Siar. ceramah. Terus, jangan bohong loh kamu. Jangan kamu berbuat zina. Terus, Ya, dia melakukan sendiri. Itu kan ucapan berbeda dengan di hati. nah, untuk Banyak yang terbongkar di barat-barat situ. Itu golongan sini. Dalam jasadnya itu sangat bersemayam, sangat banyak. Astagfirullah. Itu kan sangat rapi itu. Di barat ini ya sedang ramai itu. Ya, sholat. Sholat jadi panutan banyak. Tidak boleh melakukan maksiat, dia lakukan sendiri. Itu kan manusia munafik. Nah, untuk billahi min dzalik. Hitam, ya, luarnya bagus, dalamnya ya hitam, penuh dari golongan kami. Kamu nggak bohong, bohong terpotong-potong loh. Ah, kamu itu, saya di sini sebenarnya takut. Kok bisa takut? Seperti itu tadi peraturan di dalam kuasa alam gaib tuh. Terpotong-potong. Oke. Terus mungkin ini yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Dikala orang itu mendapatkan sebuah pusaka, konon katanya setiap kali dia tidur itu nggak nyenyak, sering mendapat sebuah wangsit tertentu. Apakah itu cara kamu untuk semakin menjauhkan manusia itu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ya, biar nanti dia musyrik nggak tanggung-tanggung itu. Dia kan nanti bangga. Banyak warisan-warisan dari leluhurnya yang dulu dia tertipu itu, leluhurnya dulu sakti-sakti memberikan cuma-cuma pada dirinya, dan akan timbul bangga punya pusaka banyak, nanti dipamerkan pada orang-orang. Saya inilah yaitu mengaku turunan orang-orang utama, padahal mereka tertipu. Nah, untuk billahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Oke, lalu yang ingin saya tanyakan kepada suka kamu. Saya sekali kalau orang-orang yang mengoleksi seperti itu. Kok bisa suka? Apa yang kamu sukai? Ya mudah, nafsunya kan besar. Kami dengan mudah nanti memunculkan benda-benda pusaka-pusaka. Dia akan semakin bangga. Ya. Jadi begitu toh ternyata. Kembalikan lagi. Kemana? Dalam jasadnya. Terus ini, alhamdulillah orangnya kemarin-kemarin kan sudah mulai paham, ada sedikit pancaran cahaya masuk di dalam hatinya, dimana dia juga menggunakan benda seperti ini sedikit. Apa golongan kamu langsung nggak bisa pergi begitu saja? Saya sebenarnya yang mendapatkan perlawanan itu. Terus ya nanti kalau dia menyadarinya semua kesalahan-kesalahan dia benarnya tertipu, ya golongan kami perlahan-lahan menipis. Saya juga tidak bisa apa-apa. Kalau dia menyadari kesalahannya dan mengakuinya kepada Tuhannya begitu. Namun di era sekarang ini banyak nggak manusia yang setelah paham mereka mau mengakui dirinya bahwa dia berdosa atau salah di depan Sang Penciptanya, atau malah sebaliknya? Ya kebanyakan ya di lisannya saja saya bersalah, saya mau bertobat, tobat tidak dijalankan. Banyak kan seperti itu. Golongan kami yang membantu bertahun-tahun ya tidak diam begitu saja. Tergantung dia itu bisa mengendalikan dirinya apa tidak. Begitu. Tidak ya, golongan iblis yang mengendalikan. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, kamu sudah menyampaikan begitu panjang lebarnya. Terus di antara benda pusaka ini yang paling memiliki energi kuat dari penghuni gaibnya yang terkuat itu benda yang mana? Itu yang panjang itu. Asli yang panjang. Ada dua ini yang panjang pemirsa, tongkat dan juga sebuah tombak. Yang mana? Yang tajam ujungnya. Tombak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terkuat di tombak ini yang asli. Akan untuk media atau agama apapun. Assalamualaikum. Rajar kamu. Apa kamu? Iblis. Iblis apa jin? Kamu mengganggu saya saja. Kok bisa mengganggu? Balikan saya lagi. Kemana? Dalam pusaka itu. Memangnya pusaka itu ada isinya iblis? Ada. Tergantung orangnya. Kamu nggak bohong. Kebanyakan nih. Ya, itu berjajar-jajar itu ya golongan fasik semuanya. Kok bisa-bisanya begitu? Dia mendapatkan karena dia menarik dari wangsit, dari bisikan.
Dari gurunya juga diberi begitu. Ya. Nah, untuk min dzalik. Dia juga membeli juga dari orang-orang. Lalu, kamu kan pernah membantu apa kalau begitu? Saya sebagai penghuni benda bertuah milik seorang manusia. anti santet. Anti santet? Ya. Saya menghalang-halangi semuanya. Benar itu anti santet? Benar. Ya berarti manusianya bisa nyantet orang. Kalau dia terlena, kalau dia menyalahkan pusakanya. Oh, caranya dengan cara hitam atau cara-cara putih? Bisa semuanya. Bisa semuanya? Sah. Nah, untubillahi min dzalik. Kamu iblis? Tanda berapa iblis? Mbak iblis? Masih muda saya. Berapa? Saya sebenarnya dulu dari golongan jin. Tuyul. Kamu ini. Kenapa saya? Saya udah lama membantu manusia. Itu orang yang keempat yang saya tipu. Astagfirullahaladzim. Loh, kurang 4. Yang ketiga, kedua, ke satu kemana orangnya? Tuh, ya jadi jatah saya. Udah meninggal mereka? Udah. Siksa. Di sini lehernya itu seperti digantung ruhnya. Itu jika mereka sudah di alam gaib. Jangan berbicara menyesatkan jika berbohong terpotong-potong kamu. Digantung ruhnya sama golongan iblis. Loh. Karena dulu pernah membantu. Kok bisa begitu? Dia kan tidak tahu dari golongan manusia kan. Manusia kalau meninggal itu rohnya kan dibawa daripada malaikat. Tergantung dia dia itu dosanya banyak apa tidak. Dan hal seperti itu malah kategori dosa juga. Ya, orang yang kedua yang paling parah sebenarnya itu. Sampai hal apa sih parahnya? Dia sengaja menjalankan sebuah tirakat, ritual, puasa, makanan, tapat sebuah gunung yang barat. Itulah pusaka tombak itu langsung muncul. Lalu setelah itu orangnya udah kamu ambil rohnya hingga meninggal. Ya. Berarti yang dipahami oleh manusia bahwa manusia setelah meninggal ditangani oleh malaikat itu enggak semua malaikat menangani roh manusia kalau meninggal kalau begitu. Kalau dosanya banyak ya ngapain malaikat ngurusi? Iblis yang ngurusi. Ya bahaya tak kalau begitu. Nyatanya seperti itu. Jangan bohong loh kamu. Tidak. Kamu berarti udah banyak dapat roh ini. Tidak hanya banyak, banyak sekali. Hebat kamu ini ya ternyata. Oke. Saya dulu dari golongan jin bisa jadi berubah iblis ya. Karena itu tadi berhasil menyesatkan manusia. Tapi ini saya berbicara sedikit. Seharusnya kalau kamu dulu jin kan jin hanya diciptakan jin dan manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk taat beribadah pada Allah kan begitu. Saya kan jin yang tidak taat. Loh. Ada taat aja seperti manusia. Manusia ada yang taat, ada yang tidak. Golongan kami ya seperti itu. Kamu jin pelonto berarti dulu. Apa itu? Jin nakal. Nah, kalian itu kerjaan saya. Cukur gitu. Terus konon katanya juga kalau manusia udah meninggal kan didoakan nanti langsung dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Apalagi kalau manusia udah dikenal di alam nyata manusia. Yang meninggal sebenarnya rohnya kalau pusaka menyimpan seperti itu ya rohnya itu dibawa kami yang mendoakan. Banyak dari golongan kami sebenarnya banyak, dikit saja yang doanya dia mendoakan sampai ke langit. Ya, yang membantu itu orang-orang yang meninggal itu mendapatkan manfaat dari doa itu sedikit. Saya baru paham ternyata baru kali ini berdialog dengan kamu. Oke, kamu beli tanda berapa sih? 1. Ya, ini baru muncul sedikit nih. Baru 1 udah hebat mendapatkan roh ya? Saya kan dulu dari golongan jin. Oh, misal kamu saya ajak kembali ke jin lagi mau apa tidak? Tidak mau. Kenapa? Saya masih nyaman seperti ini. Oh, nah setelah mungkin pusaka itu dibuang, misalnya nanti oleh yang punya atau dilepaskan ke alamnya yang alam alam bebasmu. Apakah kamu nanti masih memiliki ikatan hubungan dengan orang yang pernah memiliki pusaka ini?
Jelas masih. Loh, Nanti padahal bedanya udah dibuang loh. Saya tidak akan terima begitu saja. Orang yang mempunyai pusaka itu, nanti saya bisik-bisiki, apa kamu tidak sia-sia mengeluarkan uang tirakat kamu buang begitu saja. Gitu. Nanti saya akan masuki mimpi. Oh, begitu ternyata. Oke. Masih nanti saya mengambil upah. Kamu sekarang mau kemana? Saya balik lagi dalam pusaka itu. Dan begini, orangnya itu ya udah mau tobat loh sebenarnya. Ya, dia masih setengah-setengah, bimbang dalam hatinya itu. Ya, dia itu termasuk salah satu dulu spiritual yang agak lumayan dikenal oleh kalangan manusia juga. Lumayan. Di dunia nyata juga berprofesi sebagai seorang manusia yang disegani anggota tertentu begitu ya. Ya, punya kedudukan. Oke. Kamu kembali. Lepaskan rohnya orang itu. Kembalikan aja. Orangnya udah mau tobat. Nanti saya ganggu lagi. Semuanya gaibnya kita. Udah ya, kamu kembali ya. Ya, kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang buah rantas. Dikat saja gaib ini. Kamu sudah curug FF yang terikat. Ngajar kamu. Kenapa kok saya kurang ajar? Katanya kamu kembalikan. Ini kembali kan? Kembali ya, kembali. Sebelumnya langsung ledak siapapun. Masuk. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit dialog kami di kesempatan kali ini mengenai perihal pusaka-pusaka yang masih diyakini konon katanya dari peninggalan leluhur bangsa Nusantara. Begitu jelas, begitu gamblang di hasil mediasi kali ini bahwasanya jika seorang manusia itu mengoleksi benda tertentu dan meyakininya hingga imannya tergerus pun, maka nanti akan timbul sebuah kemusyrikan bahkan terjerumus yang lebih dalam. Hingga akhirnya manusia itu jika meninggal pun tidak mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan sebuah dampak fatal, yaitu sebuah siksaan dari golongan yang membantu mereka selama ini. Jadi bagi pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, jika memang berniat bertobat, semoga saja niatan itu bukannya dari lisan, namun dari hati yang paling dalam, sehingga tidak mengulangi hal-hal yang seperti itu pula. Dan semoga saja dijauhkan kita semua dari tipu daya jin, siluman, iblis yang menyerupai siapa saja dan juga yang mengaku sebagai siapa saja, sehingga kita semua akan terselamatkan begitu kiranya. Dan lebih-lebih dari kesempatan kali ini semoga saja bisa diambil itibar ataupun sedikit hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jika banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.